Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutashaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yahtadun. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini masih bisa belajar kembali yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim yang kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya disebut juga Syahrul Quran. Di dalamnya Al-Quranul Karim diturunkan. Berbicara tentang turunnya Al-Quran, maka tidak bisa dipisahkan dari dua fase penurunannya Al-Quran. Fase yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ila Baitul Izzah minas sama'id dunya. Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, di sama'id dunya. Kapan itu? Fi Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan. Ini yang menjadi patokan kita bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an mengacu pada proses turunnya Al-Quran yang pertama kali dalam jumlah yang sempurna, 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Dari sama'id dunia, dari sama'id dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, secara berangsur-angsur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biwasitati Jibril, melalui malaikat Jibril. Nah, nanti kita akan berbicara kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi kita akan mencoba menggali hikmah yang terkandung dalam proses yang kedua turunnya Al-Quran yang berjalan kurang lebih 23 tahun lamanya. Pada pertemuan yang lalu, saya sengaja membahas dalam konteks memotivasi supaya kita selain membaca Al-Quran tapi bertadabbur akan makna yang terkandung di dalamnya. Walaupun secara pribadi meyakini bahwa santri-santri, utamanya yang masih baru ataupun yang belajarnya masih beberapa tahun saja, tentu masih amat sangat berat dan belum sampai pada tingkatan mengkaji secara mendalam. Tapi maksud saya disampaikannya hal tersebut supaya mampu memotivasi bahwa Al-Quran itu adalah samudra yang terbentang luas, yang apabila kita mengkajinya akan mampu menghasilkan produk-produk yang baru. Baik, berbicara tentang turunnya Al-Quran yang melalui dua fase tadi, maka tentu akan timbul satu pertanyaan yang berulang-ulang. Kenapa dikatakan akan muncul pertanyaan yang berulang-ulang? Apa pertanyaan itu? Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim secara berangsur-angsur pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa pertanyaan itu muncul? Persis pertanyaan seperti itulah yang memang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani dikala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan risalah kenabian dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Nanti akan kita bahas dalam hikmah yang terkandung dalam proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Perlu diketahui bahwa kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan itu turun secara total. Jadi tidak ada proses mufarraqan, berangsur-angsur, melainkan satu kali turun. Injil, Zabur, Taurat dalam satu proses turun secara sempurna. Sementara Al-Quran itu bertahap Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa hikmah yang terkandung dalam rahasia di balik turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur? Kalau mengacu pada beberapa literatur, maka
saya mencoba menyimpulkan beberapa hikmah yang terkandung dalam proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya yaitu untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Pada waktu itu orang-orang kafir berkata, hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir bertanya, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali turun saja? Nah ini perkataan orang-orang kafir yang tadi sekilas saya sampaikan. Karena kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu waktu secara sempurna, dalam satu bentuk kitab yang sempurna dikasih langsung. Tujuannya apa? Dalam Al-Quran disebutkan kadzalika linusabbita. Nah, hal yang demikian supaya kami perkuat hatimu. Warattalnahu tartila. Dengannya dan kami membacanya secara tartil, teratur dan benar. Nah itu salah satu hikmah. Ya, salah satu hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Apalagi kita tahu bahwa Al-Quranul Karim, ya Al-Quranul Karim di dalamnya itu terkandung banyak sekali hal-hal yang sifatnya perintah, yang sifatnya larangan, yang menyebabkan gelisah. Maka dengan turunnya Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasa tentram. Dan benar saja, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tanda kutip kebingungan menghadapi satu permasalahan yang muncul di kalangan Quraisy, di kalangan bangsa Arab, ketika wahyu itu datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa tentram hatinya, merasa lebih yakin dengan apa yang diamanatkan, yang diberikan, yaitu kerasulan. Itu hikmah yang pertama kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang kedua, at-talattuf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda nuzul. Ini bagian daripada rasa rasa kasih sayang, lemah lembut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu itu turun. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim dalam konteks isi itu dikatakan dalam firman-Nya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Apa itu qaulan tsaqila? Perkataan yang berat. Jadi Al-Quran itu bukan sesuatu yang ringan, melainkan sesuatu yang berat, sesuatu yang hebat. Kenapa demikian? Karena cakupan yang ada di dalamnya itu mengingat tentang kewajiban-kewajiban, tentang larangan-larangan yang terkandung di dalamnya. Bahkan kalau kita mencoba mengingat bagaimana ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu, kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian ditemui oleh istrinya Siti Khadijah. Nampak Rasulullah wajahnya pucat, keringat dingin keluar, tubuhnya gemetaran, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zamiluni, meminta kepada istrinya, selimuti aku. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja menerima wahyu yang pertama. Artinya apa? Ketika secara fisik sudah memperlihatkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran, dahsyatnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasul gemetar.
Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kalian akan melihatnya, gunung itu tunduk, terpecah belah, sebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas menggambarkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran sampai gunung pun tunduk dan terbelah. Hal ini tuh, perumpamaan ini sebagaimana dalam Al-Quran itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, supaya manusia itu berpikir. Itu yang kedua, at-talattuf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulihi. Yang ketiga at-tadarruj fi tashri' al-ahkam. Tadarruj artinya proses penurunan hukum syariat dari dalam satu koridor hukum yang menjadi kebiasaan di masyarakat secara berangsur-angsur. At-tadarruj fi tashri'il ahkam. Kalau kita melihat bagaimana ketika khamr itu dilarang, sampai ada beberapa fase bagaimana khamr itu dilarang. Masih ada tolerir sampai pada pelarangan yang mutlak. Itu apa? Cara agama kita dalam mengeluarkan hukum berdasarkan pada naluri kemanusiaan. Maka dikatakan Islam itu adalah dinul insaniyah, agama kemanusiaan. Sehingga ketika minum khamr sudah menjadi kebiasaan, bagaimana ketika minum khamr itu, mabuk-mabukan itu akan diharamkan, sementara itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat di kalangan bangsa Arab waktu itu. Maka Islam hadir sebagai agama kemanusiaan, agama untuk manusia yang memberikan solusi satu hukum secara bertahap, tidak langsung diharamkan, melainkan ada tolerir, memberikan satu ruang di mana di dalamnya ada pilihan. Yang keempat, tahlu hifdzil Quran, mempermudah dalam menghafal Al-Quran. Kita tahu bahwa orang-orang Arab dulu menulis itu hal yang langka. Bukan tidak ada, tapi sangat langka. Ada di kalangan mereka yang suka menulis, tapi itu kalangannya menengah ke atas, para syu'ara, para udaba, para ahli syair, ahli sastra waktu itu. Nah, dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, maka memudahkan orang-orang Arab waktu itu untuk menghafal Al-Quran. Apalagi tingkat hafalan mereka, daya ingat orang-orang Arab itu sangat dahsyat, sangat kuat, sangat luar biasa. Maka dihafal Al-Quran. Yang kelima, hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur, musyayaratul hawadits wal waqa'i, menyesuaikan dengan kejadian dan peristiwa. Itulah Al-Quranul Karim. Ada asbabun nuzulnya. Ketika ada sesuatu hal yang membutuhkan jawaban yang pasti, wahyu turun. Ketika ada peristiwa yang membutuhkan penjelasan secara nyata dari agama, maka wahyu turun. Itulah Al-Quranul Karim. Makanya ketika kita berbicara tentang hikmah diturunkannya Al-Quran yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, setidaknya 5 hal ini bisa menjadi pegangan bagi kita. Saya rangkum. Yang pertama, tathbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-talattuf bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulihi. Yang ketiga, at-tadarruj fi tashri'il ahkam. Yang keempat, tashilu hifdzil Quran. Yang kelima, musyayaratul hawadits wal waqa'i. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.